Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian ya, alhamdulillah hari ini kita memasuki puasa yang ketiga ya. Alhamdulillah udah ketiga hari ya. Nanti sebentar lagi udah separuh, lagi selesai ya. Tapi memang puasa Ramadan itu enak ya. Enak sekali. Makanya hikmahnya Ramadan itu banyak sekali. Mari kita lihat coba surat 3, 183 ya. Surat 3, 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surat 2 183. Ya. 2 183. Bawa apa dulu katanya, mana mic-nya nih? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Jadi Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil itu orang yang beriman saja, yang Islam enggak. Karena Islam belum tentu beriman. Isi panggilannya diwajibkan atas kamu berpuasa. Tujuannya pasti kita suruh puasa ini, tujuannya agar menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu paling mulia. Makanya ada ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia di sisi Allah itu paling mulia, paling hebat. Itulah orang bertakwa. Tapi nggak mungkin untuk menjadi orang takwa sebelum puasa. Karena syaratnya mesti puasa dulu. Dan tidak mungkin puasa diterima kalau tidak iman. Dan tidak mungkin iman diterima kalau tidak Islam. Karena kadang-kadang orang-orang yang agama sebelah ngomong juga dia. Kita juga beriman katanya. Tapi imannya iman Islam. Karena satu-satunya agama yang diakuin di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi kalau dia misalnya puasa Ramadan, dia nggak Islam, nggak bisa. Mari kita lihat mana dia diaku oleh Allah, resmi diaku oleh Allah itu sudah 14 abad yang lalu. Suratnya 3, ayatnya 19. 3:19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah
Fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. 3:18 ya. 3:19. Nah, jadi Allah katakan sesungguhnya agama di sisi Allah itu ya hanya Islam. Berarti agama di luar Islam tidak diterima oleh Allah. Sesungguhnya agama itu sebetulnya memang dari dulu itu Islam semua. Dari sejak Nabi Adam itu Islam semua. Cuman namanya agama Tauhid. Dari Nabi Adam itu semuanya agamanya Tauhid. Ya Tuhannya Allah juga. Dia nyembah pada Allah juga, enggak kepada yang lain. Ya orang Yahudi Islam juga, orang Nasrani Islam juga. Nah, tapi setelah datang ilmu, kena kedegian di antara mereka, kita belum ada, Islam belum ada. Akhirnya maka agama itu mereka karena satu sama lain, ada yang setuju, tidak setuju, karena kitabnya itu dirubah oleh Raja Konstantin di Konstantinopel pada 325 tahun Masehi. Dirubah, Injil dirubah, terus lagi Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Nah, di situ mulainya barang siapa yang mengingkari ayat Allah, siksa Allah itu sangat cepat sekali. Sebetulnya kalau bukan ada perubahan itu, dari Nabi Adam terus saja sama. Buahnya sama-sama Allah juga kok. Nah, Taurat juga demikian. Kalau Taurat itu asli, kan dari Allah juga. Tapi Taurat juga dirubah. Nah, jadi yang jadi masalah itu karena dirubah itu sebetulnya. Nah, kemudian orang-orang Arab dulu, dia ngadap ke Rasul, dia bilang kami sudah Islam. Allah katakan, hai Muhammad, bilang sama mereka, kami sudah beriman katanya. Bilang sama mereka, sebetulnya mereka itu belum beriman, tapi sudah Islam. Jadi, siapa sih yang orang beriman yang dipanggil untuk puasa Ramadan ini? Coba lihat suratnya 49, ayatnya 14. 49, 14. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu pun beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk pada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan. Sungguh Allah Maha Mengatur, Maha Penyayang. Ya, jadi ada orang Arab, dia sudah masuk Islam, yang ngomong ke Nabi, kami sudah beriman. Allah katakan, hai Muhammad, bilang sama mereka itu belum beriman. Sudah Islam, tapi belum beriman. Karena iman belum masuk
hati mereka. Ya namanya orang beriman itu, mereka ikut Allah, ikut Rasul. Dengan dia ikut Allah, ikut Rasul, tidak akan dikurangi amal-amal ibadahnya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, sebetulnya orang-orang yang benar-benar beriman menurut Allah itu yang mana? Dilanjutkan ayat 15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, jadi orang-orang yang beriman yang dipanggil puasa ini termasuk itu. Siapa orang beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Dan dia tidak ragu. Apa yang Allah perintahkan di Quran ini, sami'na wa atona. Enggak ragu sedikit pun juga. Dan yang keempat, dia berjihad di jalan Allah dengan harta. Dengan harta itu, yaitu dapat rezeki, juger. Dapat rezeki, juger. Atau yang kita sudah miliki, tapi belum dikeluarkan, juger. Nanti datangnya jugur. Karena tidak ada satupun orang yang jatuh miskin gara-gara sedekah. Nggak akan. Malah justru makin banyak sedekah, makin berkah hidupnya. Dan itulah orang-orang yang benar. Jadi orang kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, jihad di jalan Allah dengan harta, dan jihad dengan Allah dengan diri. Termasuk dengan diri itu sebenarnya orang sholat 5 waktu, sholat tahajud, orang sabar, mendapatkan ujian, itu jihad dengan diri itu. Itulah yang dipanggil Allah untuk dia puasa Ramadan. Nah, kalau dia sudah berani beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak ragu jihadnya Allah dengan harta dan diri, baru dia puasa Ramadan. Setelah dia puasa Ramadan, baru dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, mengenai puasa Ramadan, Allah kasih tahu caranya puasa Ramadan itu. Balik lagi ke surat 2 ya. Tadi kan 183, sekarang 184. Surat 2, 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yaitu beberapa hari tersebut. Barang siapa yang kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati membayar kebutuhan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu tahu. Ya. Nah, jadi Allah kasih tahu
Puasa Ramadan itu Allah katakan Allah wajibkan itu beberapa hari yang telah Allah tentukan, yang telah Allah wajibkan, 29 hari atau 30 hari. Kalau misalnya ada orang yang kurang puasanya 1 hari saja, gagal semua itu. Kurang 1 hari saja, gagal semua. Karena sudah fix. Kalau nggak 29, 30. Karena Allah tahu dosisnya badan kita ini, supaya sehat, harus diistirahatkan. Makannya itu 29 atau 30 hari. Kenapa? Sebetulnya puasa itu bikin kita sehat juga. Kayaknya kalau orang mau ambil darah, suruh puasa dulu. Orang mau operasi, suruh puasa dulu. Kita aja nanti nih, udah seminggu puasa, coba cek gula darahnya, cek asam uratnya, semuanya normal semua, Masya Allah. Luar biasa puasa itu ya. Ada teman nih, dia punya teman, dia non-Islam. Dia apa ya penyakitnya, darah tinggi atau apa, disuruh puasa. Tuh gimana saya puasa, katanya saya non-Islam, cuma kamu puasa aja. Ini juga puasa, bener, dia sembuh. Ini jadi masuk Islam. Makanya puasa itu, dosisnya itu, supaya kita sehat walafiat itu, jangan kurang dari 29 atau 30. Kecuali, kalau dia sakit, atau dia musafir, atau misalnya ibu halangan, baru boleh nggak puasa pada hari itu, tapi jangan senang-senang. Harus bayar puasa di bulan lain. Nah, kalau misalnya di bulan lain dia nggak bisa, maka boleh bayar fidyah. Begitu Allah itu baik banget. Baik sekali. Insya Allah. Luar biasa ya. Udah kita nggak bisa puasa, bulan itu seperti ibu nyusuin. Karena dia udah dicoba nggak kuat ya. Boleh aja nggak puasa, tapi puasa bulan lain. Tapi kalau bulan lain nggak bisa, boleh fidyah gitu. Fidyahnya berapa makan dia, bukan berapa makan fakir miskinnya. Nah tapi di ayat tadi itu, barang siapa yang ingin berbuat baik, boleh. Ada juga misalnya, ibu-ibu nih dia nggak puasa nih seminggu, sehingga dia berniat dia puasa di nanti setelah Syawal. Tapi sebelumnya itu, sebelum dia puasa, dia bayar fidyah dulu. Dia ingin berbuat baik, bayar fidyah juga, tapi nanti dia Senin Kemis, niatnya puasa, bayar utang. Itu lebih baik, kata Allah. Itu lebih baik. Tapi kalau dia puasa itu, kalau dibandingkan misalnya antara puasa dengan bayar fidyah, puasa tetap lebih baik dari segala-galanya. Nah, untuk bikin kita sehat itu. Nah, sebetulnya bukan hanya sehat kita puasa Ramadan itu. Coba kita lihat ayat selanjutnya, 185. Surat 2, 185-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dan berbeda antara yang Islam dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan,
yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Dapat kamu sebutkan bilangannya dan melakukan Allah yang diberikan kepada agar kamu bersyukur. Ya. Jadi Allah katakan puasa Ramadan itu syahrul Ramadan. Syahrul itu artinya bulan. Ramadan itu artinya pembakaran dosa. Jadi Allah itu sebenarnya sayang sekali kepada kita. Dulu kita puasa Ramadan dulu. Ramadan, karena Ramadan ini, di antara ini mungkin ada dosa nih. Dengan dia puasa Ramadan, dihapuskan lagi. Jadi Allah itu memang menggiring kita itu, kalau kita mengamalkannya, ajaran Islam ini, sebetulnya kita masuk surga kita. Dari Ramadan ke Ramadan ada dosa, datang Ramadan lagi. Karena Ramadan itu artinya penghapusan dosa. Artinya pembakaran dosa, arti Ramadan. Cuman kita kan enggak, karena sudah jadi bahasa Indonesia, jadi lupa sebenarnya arti Ramadan itu pembakaran dosa. Sebetulnya yang aslinya itu, misalnya saya nanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu, atau tante-tante, tante, kita puasa pembakaran dosa berapa hari lagi? Wah, 3 hari lagi pembakaran dosa kita. Atau tante, kita puasa pembakaran dosa udah masuk berapa hari? Wah, udah masuk 3 hari pembakaran dosa kita. Itu kalau mau dibahasakan bahasa Indonesianya. Jadi memang ini pembakaran dosa. Jadi dibakar dosa-dosa kita semuanya. Nah, makanya Allah tekan bulan Ramadan yang pembakaran dosa ini, yang juga dia kita bikin kita sehat ini, Allah kasih tahu ada lagi turun Quran. Nah ini nih, Quran diturunin bulan Ramadan. Ya seluruh bulan Ramadan. Adapun misalnya dikatakan, oh bulan Ramadan 17 Ramadan. Ya itu sebenarnya Bung Karno dulu supaya nyocokin dengan 17 Agustus. Tapi nggak salah juga dia. 17 itu 17 Ramadan. Kan mesti di bulan Ramadan kan? Nggak salah kan? Kalau dia bilang, oh 17 November, nah itu salah. Kalau 17 Ramadan benar. Ada lagi mengatakan, oh turun Ramadan itu adalah di malam-malam ganjil. Benar juga. Bulan Ramadan, tapi malam ganjilnya itu bukan malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, tapi yang aslinya, yang pastinya, Allah kasih tahu turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dulunya turunnya 13 tahun selama di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tapi kalau sekarang berarti sudah turun Qurannya, petunjuk Al-Qurannya. Makanya ngaji pada bulan Ramadan beda dengan ngaji di luar bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang pengajian ibu-ibu itu suka tutup bulan Ramadan. Mestinya jangan ditutup. Bulan Ramadan malah digalakin lagi ngajinya. Kita ada pengajian itu setiap hari sebelum corona, sesudah corona, 6.30 ngaji sampai 8.30. Nggak banyak sih orangnya, 350-an. Tiap hari 30%-nya orang yang nggak bisa lihat, tunanetra. Nah, yang 75%-nya, 70%-nya ya orang biasa ini. Tapi tiap hari ngajinya, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu, nggak ada tanggal merah. Sebelum Ramadan, sudah Ramadan, ngaji terus. Berkah. Banyak sekali keberkahnya itu. Kalau di Zoom, ada lagi kalau di Zoom meeting invitation itu, kita sehari 3 kali ngajinya. Sehari 3 kali. Jam 7, sebetulnya dulu 6.30, tapi karena Ramadan ini, kita undur jam 7, terus jam 9, terus jam 21, habis tarawih. Kalau sebelum Ramadan, misalnya jam 20 mulainya. Sehari 3 kali. Alhamdulillah sudah 7 kali khatam. Dan yang ke-7 khatamnya kemarin. Mulainya Ramadan ini, pada bulan malam pertama Ramadan, mulai lagi dari Al-Fatihah. Waduh, nikmat sekali. Ngaji sama artinya. Sama insya Allah penjelasannya. Baik, banyak keberkahannya itu. Banyak sekali keberkahannya.
Ada orang yang tadinya dia pakai kursi roda, hilang kursi rodanya. Ada yang tadi dia punya penyakit darah tinggi, harus minum obat setiap hari, sudah hilang juga minum obatnya. Lagi yang dari Amerika itu, dia stadium 4, katakan oleh dokternya, nggak ada kemungkinan lagi untuk bicara secara medis. Usianya nggak bisa lagi. Akhirnya dia ngaji aja ikut. Pagi siang malam, malah sembuh sehat walafiat. Jadi itulah Quran. Quran itu adalah obat. 3 kali Allah katakan, Quran obat, Quran obat, Quran obat, Quran obat. Nah makanya Allah katakan, kalau seandainya kamu ada di tempat, nggak kemana-mana, pada bulan Ramadan, puasalah bulan Ramadan. Kecuali kalau kamu sakit tadi, kamu musafir, boleh nggak puasa tadi. Allah ingin memudahkan kamu, tidak ingin menyulitkan kamu. Sempurnakanlah puasa Ramadan, banyaklah sebut nama Allah, dan banyaklah zikir, agar kamu bersyukur kepada Allah. Hanya kalau orang melewatkan Ramadan itu, sebetulnya sayang sekali. Sayang sekali. Dan Ramadan juga, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan Ramadan. Mana doanya dikabulkan? Itu di suratnya, surat 2 juga, ayat selanjutnya 186. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Sedanglah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada mereka memperoleh. Jadi Allah katakan, wahai Muhammad, kalau ada orang yang puasa Ramadan itu menanyakan tentang aku, bilang aku dekat. Kayaknya perasaan bulan Ramadan itu apa? Nikmat, itu senyap-senyap, indah bawaannya itu. Kita nggak makan, kita nggak minum, tapi indah, nggak juga lapar, nggak juga haus, tapi malah indah, suasananya tuh indah, indah sekali. Nah, kalau kamu ada permintaan, ada sesuatu yang kamu minta, Allah katakan, maka mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Syaratnya penuhi ketentuanku dan beriman betul-betul kepadaku. Itu aja, Pak. Jadi makanya bulan Ramadan ini, kalau kita berdoa 5 waktu kita berdoa, sholat sunatnya kita berdoa, tarawihnya kita berdoa, sholat tahajudnya juga kita berdoa. Ada yang nanya, Pak, kalau kita udah tarawih, kita tahajud lagi, boleh nggak? Saya bilang boleh. Karena tarawih itu belum masuk waktu tahajud. Kalau tarawih itu kan, yang membuatnya kan Umar bin Khattab dulu. Karena Umar bin Khattab, waktu dia masih jadi Amirul Mukminin, dia lihat orang-orang Islam ini kayaknya untuk diajak bangun malam ini malas-malasan. Maka udah kita jadikan bangun malamnya habis sisa. Umar yang merintahin supaya tetap bersemangat bulan suci Ramadan. Nah, pada waktu Nabi itu dan Nabi dulu itu yang ada sholat malam, tahajud yang ada. Yang adanya tahajud. Nah, makanya kepada kita berarti kita bisa tarawih, kita bisa juga tahajud. Kita juga bisa tahajud juga kan. Nah, tahajud jam berapa? Kalau tahajud kita gampang sekarang untuk ikutin tahajud. Kenapa gampang ikutin tahajud? Karena kita juga bangun sahur kan. Kita bangun sahur, kita juga makan sahur. Bisa tahajudnya sebelum sahur, bisa juga tahajudnya
sesudah sahur. Bisa aja. Kalau witirnya habis tarawih, nggak usah witir lagi aja tahajudnya. Bisa. Bisa kok. Iya, kalau dulu kan senang kalau kita dilewatin dulu, senang kalau dilewatin. Tapi kalau sekarang sih nggak senang kalau dilewatin. Kenapa? Ya orang beramal kita nggak beramal. Coba, jadi jangan dilewatin itu kesempatan kan. Baik, balik lagi kepada tadi bahwa doa dikabulkan. Cuman untuk doa dikabulkan ini, kan syarat tadi balik ke orang beriman. Orang beriman tadi, iman pada Allah, iman pada Rasul. Kemudian jihad. Jihad dengan harta, jihad dengan diri. Nah sebetulnya untuk jihad dengan harta, dengan diri itu, ya nggak bisa dia kalau nggak kita lakukan. Apa sih harus dilakukan kalau memang dia jihad dengan harta dan diri, dan sudah diakuin orang-orang yang beriman itu? Maka coba kita lihat suratnya adalah surat 1431. 1431. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ayyatiya yaumud la bay'un fihi wa la khilal. Shadaqallahul azim. 1431. Ya, 1431. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, makan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang kami, ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Ya, jadi Allah katakanlah Muhammad kepada orang yang telah mengaku beriman. Panggilan puasa tadi kan pada orang yang beriman nih. Katakan Muhammad pada orang yang mengatakan bahwa dia beriman. Kalau dia beriman, maka dua yang paling kurang dia kerjakan. Apa? Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka sebelum hari tiada jual beli lagi, tiada persahabatan lagi, tiada saling tolong-menolong lagi. Berarti apa? Sebelum mati. Cekir gitu. Sebelum mati. Cekir gitu. Cekir. Begitu udah mati, bukan milik kita lagi. Itu mati milik ahli waris. Ya terserah ahli waris. Dia mau mengamalkannya atau tidak, bukan hak kita itu. Dinamakan hak kita juga, belum tentu keterima langsung ke kita. Kenapa? Karena terserah ahli waris. Jadi kalau ahli waris misalnya menginfakannya, ya dapat ahli waris. Orang tuanya sih pasti dapat juga, tapi nggak bisa langsung. Karena hak kita itu selama kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, enggak. Misalnya ibu meninggal nih, semuanya milik ahli waris. Termasuk cincin kawinnya pun milik ahli waris, milik suaminya. Suaminya bilang, anak-anaknya, ya cincin kawin mami, biar papi yang simpannya. Biar kalau papi ingat mami, ada cincin kawinnya.
Ya Depi. Wah, baru 2 bulan 3 bulan. Oh, dia ngeliat jidat klimis, nikah lagi dia. Padahal istrinya udah bilang dulu tuh waktu sakit, kalau papi nikah lagi ya, aku datangin, aku hantuin. Dia nikah, dia ngomong sama istri mudanya, kita baca Yasin dulu, kita bilang nggak ada gangguan. Mau apa lagi coba? Nah, kita masih hidup inilah. Kalau kita tuh mau sholat, mau masih hidup. Kalau mau berinfak sedekah, mumpung masih hidup. Kalau udah meninggal nanti bukan milik kita. Tas branded itu bukan milik ibu-ibu lagi itu. Branded itu milik ahli waris. Nah, branded itu diamalkan waktu masih hidup, bermanfaat ya. Dunia akhirat dia. Baik. Nah, amalan yang paling baik untuk bulan Ramadan ini, amalan paling baik bulan Ramadan itu ada 3. 3 amalan paling bagus sekali dalam bulan suci Ramadan ini. 1, ngaji. 2, sholat. 3, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. 3 ini kalau bisa selama Ramadan jangan putus ini 3 ini. Karena penting banget. Penting sekali. Misalnya ngaji. Ya pas bulan turunnya. Pas bulan turunnya kita banyak ngaji bulan Ramadan. Nah cuman usahakan ngajinya itu jangan hanya kejar khatam. Jangan hanya kejar khatam. Kalau mau jujur ya, di Quran atau di hadisnya nggak ada yang mengatakan bacalah Quran bulan Ramadan sampai khatam. Nggak ada itu. Not one. Yang ada perbanyak baca Quran bulan Ramadan. Nggak ada kejar khatamnya. Tapi kita kan kejar khatam. Ibu-ibu apalagi kalau di sini baru 13 juz misalnya. Oh di pengajian sana katanya masjid sebelah sana udah 17 juz loh. Sakit hati dia. Nggak bisa begitu katanya. Nggak bisa begitu katanya. Kita kejar. Akhirnya apa? Asal baca, asmat asal tamat. Kasih PR, ibu-ibu 3 lembar. Wah, nanti nyamain 17 juga. Apa begitu Allah nyuruh kita baca Quran? Enggak begitu sebetulnya itu. Allah nyuruh kita baca Quran itu, lihat suratnya 38, ayatnya 29. 38, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Surat 38 ayatnya 29. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Ya. Jadi Allah kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu penuh berkah. Gimana nggak penuh berkah? Pahala paling besar selain sabar ya, pahala ngaji. Ada ayatnya itu. Yang kedua, obat. Ini Qurannya obat. Yang saya katakan tadi itu coba, bayangin ada yang kursi roda, ikut terus ngaji dia pagi, siang, malam. Sakrona, nggak corona, nggak pakai kursi roda lagi. Tadi yang darah tinggi tadi harus minum obat, hilang. Tadi yang udah divonis 6 bulan meninggal, tentu dia ngaji malam, siang, karena takut mati. Akhirnya dia jadi sembuh. Itu nyata itu. Masya Allah. Jadi Quran obat, benar. Obat itu. Nah cuman Allah katakan membacanya itu mesti ditadaburi, dihayati. Ditadaburi, dihayati, diamalkan. Supaya orang-orang berakal dapat pelajaran dengan Quran itu. Jadi bukan yang cepat-cepat tadi itu. Kita lihat lagi, Allah ajarin lagi cara baca Quran lagi. Suratnya 75. Ayatnya 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna ilaina bayana. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tugas kamilah mengumpulkan dan membacakan. Udah benar tadi. Tadi udah benar 16 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau serahkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak mendengarkan. Terus Sungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dan membacakannya. Terus Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Terus Kemudian sesungguhnya tugas kamilah untuk menjelaskan. kita lihat coba ya, ini Allah katakan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran untuk cepat-cepat. Jangan Allah. Dilarang coba. Dilarang. Jangan gerakkan lidahmu untuk baca Quran supaya cepat-cepat. Ya nggak boleh, larangan kan? Nah Allah katakan, kamilah yang akan mengumpulkan di dada kamu. Cara bacanya, Allah katakan apa? Baca, lihat artinya. Paham, diamalin. Ikutin apa kata Allah itu. Nanti kami yang ngasih tahu pengertian sesungguhnya. Jadi cara baca punya diajarin. Diajarin kita. Nah cuman kalau kita yang tadi yang kejar-kejar khatam itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Makanya sebetulnya yang paling bagus punya ibu-ibu itu, kalau dia khataman, ngaji itu, ada yang baca satu ain, ada yang baca artinya. Gitu. Ada yang baca satu ain, ada yang baca artinya. Gitu. Ada yang baca satu ain, dan baca artinya. Jadi tahu, misalnya nggak khatam, nggak apa-apa. Nggak ada keperintah harus suruh khatam kok. Volume yang banyak bacanya itu yang disuruh itu. Nah, kalau dia misalnya baca Quran, yang dia khatam, misalnya khatam lagi, dia khatam lagi 2 kali khatam, 3 kali khatam. Kita yakin berpahala. Kenapa? Ya baca Quran namanya. Yang kedua, kita yakin juga makin lancar, tenang. Kita yakin juga. Tapi gak bisa menghindarkan dari api neraka. Hah? Ya karena Allah katakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Jin manusia yang punya hati nggak mahamin Quran. Surat 7, 179. Surat 7, 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat pokok. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi Allah kasih tahu bahwa isi neraka jahanam itu kita kan nggak tahu, tapi Allah kasih tahu isi neraka jahanam itu jin dan manusia.
Tapi jin manusia yang mana? Jin manusia yang punya hati nggak pernah pahamin Quran. Jin manusia yang punya mata nggak pernah melihatin tanda kekuasaan Allah, nggak pernah melihat Quran. Yang punya kuping nggak pernah dengarin Quran. Masya Allah. Dia seperti binatang ternak. Allah katakan malah lebih sesat dari binatang ternak, dan mereka orang-orang yang lalai. Jadi mestinya ya memang harus dipahami, memang harus dipahami. Alhamdulillah saya akan naik haji lebih dari sekali, ya alhamdulillah. Alhamdulillah juga umroh lebih dari sekali, alhamdulillah. Tapi selama sering ke sana itu, saya lihat orang yang ngaji, benar-benar ngaji itu orang Turki. Yang saya lihat ya. Dia ngaji di Madinah. Dia ngaji di Madinah ini, dia lihat. Saya baca, bisa baca. Dia melihat ke atas. Dia mikirin ayat ini, baca ini. Terus diterusin lagi nih. Terus dia mikir lagi. Saya bilang ini nih yang ngaji, benar-benar ngaji. Ini benar-benar ngaji ini nih. Kalau yang lainnya kan enggak. Waduh, kejar selama di Mekah itu si hatam. Padahal sebetulnya yang kehendaki itu sebetulnya isinya ini kan. Supaya isinya ini bisa diamalin gitu. Ya misalnya ini, sebenarnya Quran diturunkan itu Allah katakan supaya diturunkan dalam bahasa kamu. Dulu kamunya itu kan Nabi Muhammad kan. Kalau sekarang kamunya itu ya kita. Diturunkan kepada kamu Al-Quran itu najamurin ya bahasa kamu. Munya itu kita bahasa Indonesia supaya orang paham. Untuk apa? Supaya ngasih kabar gembira kepada orang. Itu fungsi Quran itu. Gimana kita ngasih kabar gembira kalau nggak tahu artinya? Tapi begitu kita baca artinya, gimana nggak kabar gembira? Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah dalam Quran itu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sebegitu hebatnya. Nggak ada kecuali. Nggak ada kecuali. Diampuni semuanya. Nah cuman kalau dibaca artinya setelah kita tahu. Tapi sebelum kita tahu, nggak tahu kita. Makanya kita lihat coba sekarang fungsi Quran itu. Suratnya 19 ayatnya 97. 1997. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yassarnahu bilisanik. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundira bihi qauman ludda. Shadaqallahul azim. Maka sungguh kami mendengarkan Al-Quran itu dengan kamu Muhammad agar dengan itu engkau dapat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memahami dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Iya. Saya nggak ngelihat mukanya, tapi saya tahu yang baca itu. Mamanya Nanang. Hah? Ya namanya Danang kan? Benar nggak? Hah? Danang. Ya Danang kan? Ya mamanya kan? Suaranya kan? Ya tahu. Nah, jadi Allah katakan, ini Quran ini, Allah katakan, kami mudahkan Quran ini dalam bahasa kamu. Dulu Nabi Muhammad bahasa Arab. Kalau kita sekarang baca, bahasa kita. Untuk apa? Satu, kabar gembira. Yang kedua, Quran ini supaya peringatan bagi orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang nggak mau sholat, nggak mau ibadat, nanti azab api neraka dunia akhirat. Nah itu namanya peringatan. Tapi kabar gembiranya tadi, nggak ada dosa, nggak diampuni. Hebat. Termasuk syirik. Mari kita lihat ayatnya. Nah, cuma dibaca artinya baru tahu. Kalau nggak dibaca artinya nggak tahu juga.
Coba lihat surat 39 ayatnya 53. 39 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 39 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terus kita lihat coba hari ini Allah kasih tahu bahwa katakanlah Muhammad kepada hambaku yang telah melampaui batas. Telah melampaui batas itu berarti semua perintah ada yang kerjain, larangan dikerjain semua. Contoh misalnya, Umar bin Khattab nyembah berhala, anak-anak perempuan hidup-hidup, bunuhin orang Islam ribuan, minum arak, minum tua, berzina, berjudi. Nah Allah katakanlah kepada orang yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa kamu semua. Semua. Makanya sebenarnya Ramadan ini kesempatan untuk kita mohon ampun dosa itu. Semuanya diampuni semua. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Syaratnya gampang sekali coba. Satu syaratnya, kamu bertobat. Jangan diulang lagi. Yang kedua, kamu menyadari perbuatan selama ini salah. Yang ketiga, perintah Allah kerjain yang ada di Quran ini, larangannya jauhkan. Ini 1, 2, 3. Ada tambahannya satu lagi. Surat 9, 104. 9, 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, jadi semua dosa diampuni semua, nggak ada yang nggak diampuni itu. Satu, tobat, jangan diulang lagi. Yang kedua, menyadari perbuatan selama ini salah. Yang ketiga, perintah Allah dikerjakan, yang ada di Quran ini, larangan jauhkan. Yang keempat, bayar zakat, infak, sedekah. Karena Allah itu nerima tobat kamu, nerima juga zakat, infak, sedekah kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Simple kok. Antara kita sama Allah aja itu. Nah, sekarang syirik. Kalau syirik diampuni. Memang Allah wanti-wanti termasuk syirik itu dosa besar. Syirik itu. Suratnya 25 ayatnya 68. 25 68. Allah wanti-wanti jangan kerjain tiga ini karena ini dosanya besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 25 ayatnya 68.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab hidupnya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan. Jadi Allah katakan kalau kamu ingin dapat kesayangan dari Allah, jangan kerjain 3 ini. 1, berarti kamu jangan syirik, jangan nyembah selain Allah, dosanya besar, ngapusin amal ibadah juga. Yang kedua, membunuh orang. Bunuh orang itu, 1 orang dibunuh, nggak salah dia, itu sama dengan dosanya membunuh manusia seluruh dunia ini. Bayangin, kalau 6 orang, ya bayangin aja 6 dunia ini berarti itu. Bayangin nih, makanya dosanya besar. Yang ketiga, Allah akan berzina. Itu dosa besar juga. Allah katakan orang yang melakukan 3 ini, kalau dia nggak bertobat, dia akan dilipat gandakan. Bayangin, biasanya Allah amal baik 1 balas 10. Amal jahat 1, 1. Amal baik 1 sedekah balas 700. Amal jahat 1 balas 1. Kecuali ini syirik, membunuh, berzina. Ini Allah akan dilipat gandakan dan dihinakan di dunia, dihinakan di akhirat. Berat. Tapi ingat kalau dia bertobat. Lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Shadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka kesehatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kalau siapa bertobat dan maka sesungguhnya bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Jadi meskipun dosa besar 3 ini, kalau dia bertobat, beriman, beramal soleh, tetap aja diampuni Allah. Nah, yang nggak diampuni syirik itu, kalau sampai mati dia syirik. Misalnya dia syirik umurnya 25 tahun, dia syirik musyrik, dia minta ke dukun, dia punya jimat, sering ke paranormal, terus saja sampai mati. Nggak pernah bertobat. Nah ini benar, nggak ada ampunan, pahalanya diambilin malah. Tapi kalau dia tobat, ya contoh Umar bin Khattab tadi, nyembah berhala, anak-anak perempuan hidup-hidup, begitu dia tobat, apa sih nggak dikerjain oleh Umar bin Khattab dulu? Begitu dia tobat nasuha, sahabat Nabi yang terdekat, malah kuburannya pun ikut sama-sama kuburan Nabi di Madinah. Nah jadi itu makanya, nah ini kan namanya berita gembira nih. Loh kalau misalnya nggak dibaca artinya, nggak tahu ini. Ini dibaca artinya, coba dibaca artinya. Kalau nggak baca ini nggak tahu. Kayak misalnya nih, kan misalnya seperti ini, ngaji Quran ini pahalanya besar nih. Ya kita yakin ngajinya pahala besar. Tapi kalau kita nggak ngelihat artinya kan kita kurang ini ya baru katanya. Kalau katanya
Tapi kita lihat ayatnya, pahalanya memang besar. Apalagi bulan Ramadan. Surat 17 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. 17 ayat 9. Jadi Allah katakan orang ngaji Quran itu, Masya Allah, Subhanallah. Ini Quran ini jalan menuju petunjuk yang lurus sekali. Tidak ada petunjuk yang lebih lurus kecuali Quran. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia ngaji Quran, dia membaca Quran, maka Allah katakan mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Insya Allah. Luar biasa ya. Nah, tadi kan 3 amalan nih. 3 amalan ngaji ini. Kemudian yang kedua, sholat itu. Sholat itu. Nah, yang paling bagus itu memang bulan Ramadan ini, sholat 5 waktu, plus sholat tahajud jangan tinggalin. Itu paling bagus sekali itu. 5 waktu, plus tahajud jangan tinggalin. Coba kita lihat suratnya, surat 17, 78, 79, 17, 78, 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Dan pada sebagian malam melakukan sholat tahajud ibadah tambahan baru. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat dan katakanlah Muhammad maafkan aku saudara pada manusia dan keluarkan pula aku tempat tua yang benar dan berikanlah kepada dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batin telah benar, sungguh yang batin telah benar. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang sedangkan bagi yang berani Al-Quran itu hanya akan mendapat berita. Jadi yang pasangannya sekali itu berarti kalau kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini, kemudian Allah katakan sebagian malam coba kamu sholat malam. Apalagi kalau kita bulan Ramadan ini lebih gampang sholat malamnya.
pasti makan sahur kan. Bangun jam 3, sholat tahajud dulu, baru makan sahur. Atau makan sahur dulu, baru sholat tahajud. Terserah aja, yang mana juga bisa. Nah, jadi Allah katakan 5 waktu kamu kerjakan, terus tahajud kamu kerjakan, bahwa tahajud itu akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran itu hanya tahajud. Ini tahajud. Duha nggak ada. Allah bersumpah waktu duha ada, tapi suruh sholat duhanya nggak ada. Ada, itu ada. Ada, itu wajib. Ini maksudnya sunat. Yang sholat sunat nih. Kalau wajib banyak. Nah, kemudian lagi kita lihat sholat sunat itu, kita qobliyah ba'diyah. Bagus, hadisnya ada. Tapi di Quran nggak ada. Kayak Idul Fitri, Idul Adha, bagus kok. Bukan nggak bagus. Ada hadisnya. Tapi di Quran perintahnya nggak ada. Tapi tahajud itu, perintahnya di Quran, waduh, banyak sekali. Many times. In different chapters, in different verses, Masya Allah. Di surat berbeda, ayat berbeda, ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi. Waduh, Masya Allah, sayang ya kalau Ramadan kita enggak tahajud itu. Sayang sekali itu. Sayang. Nah, makanya 5 waktu kita kerjakan, kemudian sebagian malam Allah Ta'ala kamu lakukan sholat malam, sholat tahajud, niscaya Allah akan mengangkat harkat derajat kamu yang ke tempat terpuji, dan Allah Ta'ala doanya juga dikasih tahu. Coba. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masyaallah. Ya Allah, berikanlah jalan masuk hidup aku benar. Keputusan benar, keinginan benar, feelingku juga benar. Ya Allah, kalau aku punya kesulitan hidup ini, berikan juga jalan keluar dari kesulitan hidup aku ini, dan berikanlah aku kekuasaan yang dapat menolong diriku. Waduh, tuh doanya mantap sekali itu. Nah, kalau kamu 5 waktu kerjain, tahajud dikerjain, doanya dikerjain. Allah bilang, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Datang kebenaran, kebatilan hilang. Sifat buruk hilang, sifat malas salat hilang, sifat suudzon hilang. Sifat suka ngerumpi hilang. Nah, dan Allah katakan, kalau kamu sudah demikian, apalagi kalau tambah ngaji lagi, tapi cara ngajinya seperti tadi itu. Kami turunkan di Quran, Allah katakan Quran itu syifa, obat. Tapi Allah katakan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman ya Quran enggak syifa. Malah Quran itu kerugian. Jadi bagi orang beriman Quran itu syifa, obat. Dan Quran juga rahmat bagi orang beriman. Tapi bagi orang zalim, Quran itu kerugian besar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan perintahnya tentang tahajud itu banyak sekali itu. Sayang kalau nggak digunain. Sayang sekali. Nah, jadi ini 2 kan. Satu tadi ngaji, yang kedua 2 ini. Dan yang ketiga jangan lupa sedekah itu. Karena sedekah itu juga perannya penting sekali juga. Soalnya kalau nggak sedekah, semuanya nggak dianggap. Nggak dianggap. Ya Allah. Hah? Dulu kan saya kan ngalamin nih. Jadi saya masih di pegawai negeri itu. Jadi saya udah sholat, udah tahajud, nggak tiap malam sih tahajudnya. Kalau lagi ada maunya tahajud, duha sudah baca setiap malam Jumat Yasin sudah juga. Tapi kenapa kok kayaknya kehidupan ini susah banget ini? Katanya kalau udah tahajud gampang semua ini. Oh, dipikir dulu, tahu-tahu, begitu melihat pantasan nih. Harus sedekah. Kalau nggak sedekah nggak bisa dia. Makanya surat 3 ayat 92 itu. 392 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu
Dan apapun yang kamu infakkan tentang itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah katakan, kamu itu nggak akan dapat loh amal apapun juga yang kamu kerjain itu nggak dapat, Allah katakan. Sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu itu. Nah itu jadi makanya itu tuh mesti wajib itu belajar jadi orang kaya. Belajar jadi orang kaya. Nah cuman untuk merubahnya itu berat juga. Kan dari kecil kita sudah dididik. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Coba udah hemat-hemat juga, kaya juga enggak. Berarti ada yang salah ini. Saya harus dirubah itu. Sodako pangkal kaya. Nah melatihnya itu gampang itu gitu dapat rezeki 20%. Cekir. Dapat rezeki 20%. Cekir. Ada yang tanya, Pak bukannya 2,5%? Saya bilang 2,5% kekecilan. Bisa aja tapi kecil. Kita dapat uang 1 juta, 2,5%. Cuma 25.000. 25.000 bagi lagi. Orang tua 5.000. Mertua 5.000. Tante cerewet 5.000. Ada ipar yang resek 5.000. Anak yatim 5.000. Dapat apa coba? Beli somai juga nggak bisa dia. Kesian betul mertua kita udah tua. Beli somai aja nggak bisa di kita. Coba deh kalau misalnya dapat 1 juta, 200.000. 200.000 kan namanya nih. 200.000 berarti bagi 5, 40.000. Berarti mertua dapat 40, kan bisa beli somai, beli bakso, bisa dia. Ipar-ipar kita bisa. Terus kita kasih anak yatim juga bisa. 2,5% kecil sekali. Dan sebetulnya jangan kita ambil kecil, kan balasannya juga besar kok. Balasannya juga besar. Balasannya itu 1 jadi 700, bayangin coba. 1 jadi 700, cuman belum tentu materi dia. Kesehatan, kemudahan, jauh musibah, itu kan sebuah balasannya semua itu. Surat 261 ya. Surat 261, 262 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, 261, 262. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Orang yang menginfakkan hartanya kepada Allah Kita lihat coba ya, ini Allah dengan perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebutir benih tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Setiap batang 100, 100, 100, 100. 700 dong. Dan Allah masih melipat gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Tapi syaratnya Allah katakan 2 syaratnya. 1, kamu jangan disebut. Kedua, jangan menyakitin hati si penerima, itu aja. Jangan suka sebut, jangan suka nyakitin hati si penerima. Nah, cuman kadang-kadang itu tante-tante, tapi maaf bukan tante di sini, tante di luar sini. Dia sekolah ini, ada apa mungkin anak adiknya atau anak istri, adik istrinya, begitu udah jadi orang nih,
Udah jadi orang, oh udah kerja, udah enak. Wah, langsung dia ngomong tuh, si itu tuh katanya, yang nyekolahin tuh, sampai sarjana tuh, nih katanya. Nih katanya. Tapi lebarannya pun, mana datang ke rumah ini. Tapi biarin, kata ikhlas, makan sono. Biarin. Itu enggak ikhlas itu. Enggak ikhlas itu. Enggak bisa dong balas 700 kalau begitu. Nah, kan banyak yang begitu. Banyak. Atau kadang-kadang juga ada juga mengatakan bahwa, oh ya, terima kasih juga kagak katanya. Padahal sebetulnya kita nggak usah terima kasih ke orangnya. Allah yang balas nanti itu. Nah, teman kewajiban si orangnya yang bilang terima kasih. Jadi bagi kitanya enggak minta terima kasih. Nah, kenapa? Karena sebenarnya infak sedekah ini luar biasa hebatnya. Nolak balak juga. Nolak balak, nolak musibah ya. Coba lihat surat 2 195. Surat 2 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah. Yang namanya jalan Allah, orang tua jalan Allah, mertua jalan Allah, saudara susah jalan Allah, anak yatim jalan Allah, masjid, musola jalan Allah, guru TPA jalan Allah. Allah katakan supaya kamu nolak bala, nolak musibah, nolak bala. Dan Allah katakan infaklah kamu di jalan Allah. Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik itu. Oh, luar biasa itu. Luar biasa. Cuman memang kadang-kadang untuk merubah karakter tadi itu karena sudah dibentuk dari SD tadi itu, wahai pangkal kaya tadi, berat. Dan memang sifat manusia juga kikir, Allah katakan. Sifat manusia itu Allah kasih tahu juga. Surat 17 ayat 100. 17 100 sifat manusia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu. Manusia itu kalau dikasih uang banyak, dia tahan itu. Takut membelanjakannya. Karena sifat manusia itu kikir. Nah, kadang-kadang pengajian itu kadang-kadang ibu-ibu, tapi maaf bukan ibu-ibu sini ya. Dia mojok-mojok bertiga, kata ibu-ibu itu, katanya ibu itu kikir sekali. Katanya, kikir banget. Sebenarnya dia nggak usah ngomong gitu. Dia juga kikir, coba. Allah katakan manusia itu kikir, berarti manusia kikir semua. Nah, makanya kalau orang kikir, nggak usah diomongin. Biasa itu kalau orang kikir. Yang perlu diomongin itu orang nggak kikir. Kalau kikir kan biasa aja. Tapi ada orang yang nggak kikir, baru tuh hebat tuh. Orang kikir dia enggak. Nah, jadi ini kan janji Allah berarti pasti. Ada yang bilang kepada saya, Pak, kalau orang sudah melakukan itu semua, apa enggak akan diuji oleh Allah? Saya bilang kalau ujian itu wajib. Wajib ujian itu. Kenapa ujian itu wajib? Kita lihat. Apa salah Nabi Muhammad waktu perang Uhud? Apa salah Nabi Muhammad? Perang Uhud, coba kalah kan? Meskipun kesalahannya itu berarti ada tentara umat Islam yang ikutinya. Tapi kalah. Padahal Nabi Muhammad coba nolong agama Allah coba. Ya lihat lagi.
Nabi Yusuf, apa salah Nabi Yusuf? Sudah masih masih kecilnya, dia sudah penderitanya, udah dimasukin ke sumur, udah masuk sumur juga, dia udah senang-senang diangkat anak raja, jadi dapat peradalan raja. Cobanya apa? Ibu angkatnya senang ke dia, coba. Apa enggak ujian? Apa Nabi Yusuf buat macam-macam? Enggak. Udah begitu juga, dia apa? Dia milih penjara daripada dia hidup. Kenapa? Menjaga nama ibunya. Kenapa bagaimanapun juga, ibunya itu berjasa. Sejak kecil dia mendidik dia, demi menjaga ibunya, dia pilih penjara. Padahal Nabi Yusuf apa salah kan? Makanya kalau ujian itu udah pasti. Asal orang sabar dengan ujian dan cobaan itu, Allah akan mengangkat harkat derajatnya. Asal dia sabar. Sabar. Enggak ada orang yang enggak diuji hidup di dunia ini. Semuanya pasti diuji. Tapi ujiannya bisa ujiannya dari anak, bisa ujiannya dari orang tua, bisa ujiannya dari suami, bisa ujiannya dari istri, bisa ujiannya dari tetangga, bisa ujiannya dari ipar, bisa. Nah, asal dia menghadapi ujian itu aja, apa dia sabar atau enggak. Tapi setiap orang beriman itu pasti ada ujiannya. Makanya di surat 29 ayat 1, 2 dan 3. Surat 29 ayat 1, 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Alif Lam. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami tidak beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang tidak. Nah, jadi Allah katakan, apa kamu kira orang itu dia mengatakan beriman, dia berleha-leha nggak diuji kan? Nah, sebagaimana orang-orang dulu juga kami uji semua, nggak ada orang yang nggak diuji. Nabi Muhammad bagaimana ujiannya coba? Wah, berat sekali. Nah, tapi kalau kita sabar dengan ujian itu dan istiqomah dengan 3 tadi, apalagi Ramadan udah istiqomah ini ngaji, sholat, jeger-jeger. Insya Allah berkah itu. Berkah. Ada Allah yang merotek kita. Ada Allah merotek kita kalau kita ada 3 ini. Demikianlah ya pengajian kita. Sebelum saya sudahi barangkali ada pertanyaan. Oh, silakan mic-nya. Oh, surat 2 Al-Baqarah 62 ya. Ya. Yang bertanya supaya dia juga yang baca surat 262. Surat 262, baca artinya aja langsung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Islam yang lain, bukan saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan mereka dan benar tidak bersedih hati.
Jadi antara sungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin itu orang yang nyembah-nyembah berhala itu. Atau orang nyembah misalnya kayak nyembah batu, nyembah kayu itu. Dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah di hari kiamat, dia beramal soleh, mereka nggak usah khawatir, nggak usah bersedih hati, mereka masuk surga. Betul itu. Pada masa Nabi Musa, karena ini ceritanya cerita Nabi Musa. Apa? Iya, pada masa Nabi Musa. Nah, kita lihat lagi, ini sama ayat ini ada lagi 569. Persis dia. 569. 569. Ya. Surat 569. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari dia, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya. Jadi ini juga zaman Nabi Isa ya. Jadi dia memang benar zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa kan. Tapi bukan zaman Nabi Muhammad. Sebelumnya ini kan cerita nih. Cerita Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi dulu. Nah, kalau kepada orang-orang yang kita sekarang ini, coba lihat suratnya 47 ayat 2. 47 ayat 2. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan ketika kebenaran mereka Allah menghapus kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berarti Quran. Allah kata itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka dan akan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad itu harus ada dia beriman dengan Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Tapi kalau zaman dahulu itu kan tadi kan zaman dahulu itu ayat yang surat 2 ayat 62-nya itu sebelumnya sudahnya cerita Yahudi juga. Ayat yang tadi juga yang surat 5 tadi itu sebelum sesudahnya juga cerita Nasrani Yahudi juga. Itu bedanya. Baik, ada lagi? Silakan siapa nih? Berarti yang belum Nabi Muhammad para penyembah berhala. Baik, dan beriman betul-betul kepada Allah. Ada sebelum berbuat baik itu beriman dulu kan? Beriman betul kepada Allah di hari kiamat. Ya. Berarti kalau dia beriman kepada Allah benar-benar udah nggak nyembah berhala lagi. Ya, ini ya, sebelum Rasul juga. Coba deh 5 nih. Jadi orang-orang yang kita nih bicara nih sebelum. Oke, saya baca misalnya surat 2 tadi, surat 2 ayatnya 62 nih. Sebentar ya. Ya, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Berarti kalau sudah beriman benar kepada Allah, berarti udah nggak tinggalkan iman Yahudi Nasrani kan? Nah, kemudian dia beriman pada akhirat, dia berbuat baik, maka mereka nggak usah khawatir, nggak usah sedih, mereka tidak akan nggak usah kecewa, dia akan masuk surga. Berarti kalau udah beriman benar-benar, berarti ninggalin yang dia penyembahan sebelumnya dong. Itu maksud ayat itu. Baik, silakan. Makanya kalau kita sholat
Hmm. Hmm. Ya. Ya. Ya, coba lihat surat 73. Surat 73 ya. Ayat 1 sampai dengan 7. 73 1 sampai 7. 73 1 sampai 7. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan letaklah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan merubah perkataan yang Al-Quran kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih besar. Ya. Kita lihat coba ini, jadi Allah katakan, yang pertama, bangunlah di malam hari meskipun sedikit. Berarti sedikit itu 2 rakaat 1 witir minimal. Waktunya Allah katakan waktunya boleh separuh malam. Separuh malam kan jam 12. Atau kurangi dikit dari separuh malam. Berarti setengah 12 sudah bisa. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita sebelum jam 12 ini itu dinamakan qiyamul lail, apa setelah jam 12 tidur dulu dinamakan tahajud? Sebetulnya kalau dia sudah di atas jam 12 dan dia tidur dulu itu dinamakan tahajud. Maka arti tahajud itu artinya sungguh-sungguh. Tapi kalau dia misalnya kayak tarawih atau misalnya jam 10 dia belum dikatakan tahajud, tapi dikatakan qiyamul lail. Qiyamul lail itu berarti bangun malam. Jadi bangun malam itu bisa sebelum jam 12 sudah bangun malam. Tapi kalau bangun malamnya dia sudah tidur dulu, dia jam 12 ke atas, itu dinamakan tahajud. Jadi berarti kalau ada orang misalnya dia mau tahajud jam 12 bisa aja. Tapi namanya qiyamul lail. Tapi sebenarnya dia tahajud juga. Karena di ayat Quran itu nama sholat malam itu satu Allah panggil qiyamul lail, satu Allah panggil tahajud. Nah, ulama membedakannya yang mana yang qiyamul lail, yang mana yang tahajud. Yang qiyamul lail itu itulah yang dia sebelum jam 12 dan tidak tidur dulu. Yang tahajud mana? Yang setelah tidur dulu atau tidak tidur dulu tapi di atas jam 12. Itu namanya tahajud. Nah, tapi sebenarnya dua-duanya itu adalah qiyamul lail juga atau tahajud juga. Nah, kalau misalnya tarawih itu belum dianggap dia untuk dia masuk tahajud. Kenapa? Di ayat tadi itu bangunlah malam meskipun sedikit separuh malam. Jam 12 atau kurang dikit. Atau sepertiga malam kan? Sepertiga malam berarti jam 2, jam 3, jam 4. Berarti kalau jam 10, di bawah jam 10, itu sepertiga malam yang pertama. Belum masuk dia. Kalau sepertiga malam yang kedua, kalau misalnya malam itu dibagi 3, jam 6 sampai jam 10, separuh malam yang pertama. Jam 10 sampai jam 2, sepertiga malam yang kedua. Jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam yang terakhir. Nah, kalau ditanyakan mana yang paling bagus untuk sholat malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Atau paling kurang sepertiga malam kedua ya, tapi yang bagian akhir. Berarti jam 2 atau jam 1, jam 12 itu. Kenapa? Clear ya? Oke. Apa masih ada lagi? Apa? Oh, batas tahajudnya, subuh. Subuh selesai tahajudnya. Jadi biasanya kita tahajud ini. Itu tahajud baru 1 rakaat, subuh udah masuk, azan, kedengaran kok. Lanjutin aja. Ini masuk tahajud dia. Karena kita niatnya tadi sebelum masuk waktunya.
Kecuali kalau udah azan baru kita mau sholat tahajud dan nggak bisa lagi. Kalau yang ada itu kalau di mana itu Pak? Di awal ada kaget atau bawah rumah. Sekali aja. Ya, witir cuma sekali. Apa bagusan misalnya witirnya habis tarawih atau bagusan witirnya habis tahajud? Sebetulnya yang paling bagus kalau dipilihan nih, bisa ada pilihan, tapi bagusan pilihan waktu tahajud tutupnya. Tapi boleh, di witir tadi boleh, bukan nggak boleh. Biasanya kadang-kadang kita misalnya di tengah nih, waduh ini nggak enak nih, orang masih witir lagi nih. Ya udah kita terus aja witir, toh nanti juga nggak usah witir lagi aja. Hah? Nggak usah witir lagi aja. Ya witir cuma sekali ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ibu kan hamil, sudah puasa, kemudian menyusui hamil 2 tahun, tidak puasa jadi 3 tahun, bayar 3. Apa tetap dia harus kodok lagi puasanya? Ya. Mari kita lihat suratnya 2 ayatnya 184. 2184. Tante-tante yang belum baca surat 2184. Tante-tante itu perasaannya. Kalau dia nggak kebaca, bagian baca kadang-kadang dia, kok aku nggak baca. Perasaannya dalam dia. Ya, jadi Allah katakan pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayyam ma'dudat. Puasa Ramadan itu dia udah fix. Kalau enggak 29 30, 1 bulan Arab. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Nah, barang siapa yang pada bulan Ramadan itu dia sakit itu bisa mens, sakit itu bisa tadi nyusuin, udah dicoba enggak bisa. Atau nanti begitu bulan depan lagi dia hamil lagi. Udah hamil lagi berbadan 2, udah coba puasa dia enggak kuat lagi. Berarti tahun ini dia nggak puasa, tahun ini nggak puasa, tahun depan kan nyusui 2 tahun, masih belum bisa puasa juga nih, sehingga bisa berturut-turut 3 tahun atau 4 tahun dia nggak puasa. Nah Allah katakan di ayat tadi itu, kalau kamu berat untuk menjalankan puasa, maka boleh bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Berapa makan dia sehari? Jadi kalau dia makan dia 10.000 pagi, 10.000 siang, 10.000, 30.000 sehari, kali 30 hari. Kalau bapak sih saya yakinlah 100.000 pagi, berarti istri bapak 100.000 pagi, 100.000 malam, 100.000 malam, berarti 300.000 sehari. Jadi artinya tergantung kepada ekonomi orang itu kan. Nah, tinggal dia bisa. Nah, cuma di ujungnya ayat tadi, ujungnya ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dipilih-pilih bayar fidyah dengan bayar puasa, Allah katakan bayar puasa tetap lebih baik kalau kamu tahu. Kenapa? Tadi untuk sehat, tadi untuk supaya ngapusin dosa, itu. Tapi boleh, kan nggak boleh, ha? Boleh kok, dia bayar fidyah aja. Apalagi udah 3 tahun, 4 tahun, dia nggak puasa, udah dia bayar fidyah aja. Atau misalnya orang yang uzur, orang sudah tua nih, kadang lupa makan, udah makan masa belum. Nah, itu juga udah bayar fidyah aja dia. Dan dia gak dosa, ada ayatnya kan boleh bayar fidyah. Baiklah, kalau masih tante-tante masih ada? Nggak ada lagi? Oh, masih ada satu lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, maksudnya bayar dulu. Oh iya ya, Sawal. Nah, sebetulnya ya Sawal itu hukumnya sunan. Sunat ya Sawal itu. Jadi sebaiknya dibayar utang aja dulu. Ya, karena Sawal itu bagaimanapun juga dia sunan. Sebesar juga pahala pun juga apapun juga dia sunat. Tetap utamanya dia bayar wajib dulu. Jadi kalau dia seminggu mesti bayar, ya bayar seminggu aja dulu. Adapun Sawal kalau nggak bisa puasa Sawal nggak apa-apa juga kok. Sunat kok. Tetap diutamakan yang bayar wajib tadi kan. Sunat itu kan kalau misalnya bisa boleh, tapi kalau enggak apa-apa. Nah, digabungkan niatnya, misalnya digabungkan niatnya bisa aja. Bisa, digabungkan niatnya bisa. Itu kan pertanyaannya kan? Ya, boleh kok. Ada lagi? Tapi ya tetap yang kita perhentikan yang wajib dulu. Baik, kalau masih ada satu lagi. Ya, masih ada tante satu lagi. Saya kalau pertanyaan tante-tante ini nggak berani, nggak diperhatiin. Tante ini kadang-kadang berat dia kalau nggak diperhatiin. Ya. Ya, jadi dia kalau kita umrah Ramadan, terutama umrah Ramadan yang terakhir, yang 10 terakhir. Saya kan pernah ngalami 10 terakhir, 2 kali alhamdulillah. Itu 10 terakhir atau enggak? 10 terakhir ya. Nah, biasanya kalau 10 terakhir itu ada tarawih, ada juga tahajudnya. Jadi tarawihnya dia 23. Terus nanti dia juga tahajudnya juga, ada juga tahajudnya, tapi tahajud 8. Nah, pada waktu itu, kalau nggak salah saya gitu, cuma dua kali ini. Nah, sekarang berarti yang dia jam 8, jam setengah 9, dia sudah tarawih, nanti selesainya jam 11, jam 11 setelah selesai, karena satu juz kan, satu juz. Makanya kadang-kadang orang kalau kita lihat, orang India itu pakai Quran dia. Quran. Ada yang nanya kepada saya ini, dia pakai Quran. Orang India, orang Iran, orang mana. Jadi dia nyimak nih. Dia nyimak. Kalau nggak nyimak, waduh kita bisa kantuk-kantuk kita. Bisa begini. Karena lama dia baca. Boleh nggak? Boleh. Kemudian yang kedua, berarti yang dia tadi, yang sebelum jam 12 tadi, dia tarawih itu. Kemudian jam 1, itu dia tahajud. Nah sekarang boleh nggak kita ikutin dua-duanya? Boleh. Nggak apa-apa. Tahajud itu tidak wajib tidur dulu. Tapi kalau tidur dulu itu lebih baik. Lebih abdol. Saya kadang-kadang bisa tidur dulu, kalau enggak. Sebelum corona saya nggak bisa tidur dulu. Pulangnya jam 12 malam, langsung saya tahajud dulu. Karena udah jam 12. Kemudian besok baru bangun subuh, tahajud sudah. Tapi kalau sekarang sudah nggak sesibuk seperti sebelum corona, kebanyakan saya tidur dulu baru tahajud. Dan dua-duanya enak. Tapi lebih enak yang tidur dulu, dapat lebih syahdu. Ya, baik, sudah selesai. Baik, karena sudah azannya demikianlah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.